prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama itu ada yang namanya tasamuh, atau bisa dikatakan adalah toleransi. Nah, toleransi adalah kalimat ini pada dasarnya berarti kemuliaan atau lapang dada, dan tasahul, ramah, suka memaafkan. Nah, tasamuh adalah sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Prinsip ini mengarahkan kepada sikap toleransi dan mau meyakini adanya berbagai macam perbedaan. Agama Islam mengajarkan sikap-sikap terpuji yang dapat diterapkan oleh para muslim dalam menghadapi kehidupan kesehariannya. Salah satunya yaitu tadi tasamuh. Dalam bahasa Arab, arti tasamuh sendiri adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Dalam pengertian istilah secara umum, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Yang kedua ada yang namanya tawasul atau permohonan doa. Nah, tawasul adalah upaya menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara agar mudah dikabulkan. Di antaranya ajaran tawasul ialah aktivitas mengambil sarana atau wasilah agar doa kita atau ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip ini adalah prinsip pendekatan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasulnya, dan mengamalkan seluruh amalan yang Islam anjurkan. Yang ketiga ada yang namanya prinsip tanawu atau keberagaman. Nah, keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin kita hindari karena sudah menjadi sunatullah ya, di mana masyarakat manapun akan didapati keberagaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Nah, dari perbedaan suku, ras, agama, ini merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya yang mengingkari perbedaan tersebut, sama dengan mengingkari kodrat yang Allah turunkan. Hadis-hadis tanawu al-ibadah adalah hadis-hadis yang menerapkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah SAW. Akan tetapi, antara suku, antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Keberagaman ini tidak menjadikan seorang yang moderat itu menjadi masalah, menjadi konflik. Justru keberagaman ini menjadi tantangan seorang yang moderat ini menjadi bumbu akan adanya kekuatan Islam yang lebih kuat lagi. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya prinsip uswah atau teladan. Nah, uswah ini bisa kita artikan, bisa kita jabarkan adalah pelajaran positif dan contoh menuju kebaikan-kebaikan. Adanya sifat uswah ini sebagaimana Nabi SAW mengajak kaum jahiliyah menuju ilahiyah dengan sikap keteladanan, yaitu sikap akhlakul karimah. Karena Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Nah, Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya. Karena pada dasarnya seorang yang menjadi Muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan, sebagai penyeru kebaikan agar berhasil dalam seruannya
dan diikuti oleh banyak orang-orang yang didasarkan pada keteladanan. Nah, untuk bisa kita menjadi keteladanan, menjadikan contoh yang baik, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita membentuk seseorang menjadi lebih baik, sedangkan diri kita sendiri ini belum menjadi baik. Nah, prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima adalah atau keadilan, adil dan berimbang, tidak rata kanan, tidak pula rata kiri, artinya seimbang. Bersikap adil bukan berarti menempatkan segala sesuatu pada yang sama, pada keterikatan yang sama, tetapi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seperti selalu melaksanakan secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah, di antara dua kubu, antara kanan dan kiri. Dia berada pada tengah-tengah. Nah, dalam hal ibadah, misalnya seorang moderat yakin bahwa dia beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya dan menjauhi segala larangannya, yang berorientasikan pada upaya untuk memuliakan manusia. Nah, adil yaitu berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Seperti demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dicontoh itu tidak sewenang-wenang. Maka adil dalam beberapa tafsir antara lain menurut At-Tabari, al-adalah adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan adil, yaitu al-insaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat material. Dalam kamus KBBI Indonesia, adil itu berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak. Nah, adil itu juga berpihak kepada kebenaran dan mempunyai sepatutnya atau sewenang-wenang, bahwa persamaan yang merupakan makna asal kata adil itu menjadikan pelakunya tidak berpihak. Dan pada dasarnya manusia atau seorang yang adil berpihak kepada yang benar karena baik. Hal yang sama benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya sendiri-sendiri. Jadi, orang yang bersikap adil, dia mampu menempatkan seseorang yang salah pada tempatnya, memperoleh hak, apalagi seorang yang benar.